Ratusan orang menggelar unjuk rasa di depan gedung Geraha di Surabaya menuntut pemerintah membubarkan Ormas Madas atau Madura asli. Aksi ini merupakan buntut dugaan penganiayaan dan pengusiran paksa terhadap nenek berusia 80 tahun Elina Wijajanti dari rumahnya oleh sekelompok orang diduga anggota Ormas Madas. Massa pun menilai Ormas Madas telah meresahkan warga. Selain itu, massa juga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Jadi hari ini adalah pernyataan sikap perwakilan daerah rakyat Surabaya, jumlahnya mungkin 50-100 orang, untuk segera kepolisian mengambil sikap atau menaikkan status tersangka kepada para pelaku yang sudah viral videonya, wajahnya di mana-mana. Sikap kita jelas, tuntutan kita jelas, bubarkan ormas ini. Karena ormas ini dalam riwayat di Surabaya selalu bikin ulah. Premanisme, kriminal, sampai pada akhirnya terjadi kepada nenek Elina ini. Pemerintah Kota Surabaya pun memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendesak Polda Jawa Timur menindak aksi premanisme. Selain itu, Pemkot Surabaya juga telah membentuk Satgas Anti Preman dengan melibatkan TNI Polri serta perwakilan dari suku-suku yang tinggal di wilayah administrasi Kota Surabaya. Kemarin viral terkait nenek ya, yang dilakukan oleh Ormas. Itu sudah ditangani oleh Polda. Jadi kejadiannya ini harus tidak boleh berhenti. Sisi hukum harus berjalan. Maka di Surabaya ini akan kita bentuk Satgas Anti Preman. Yang di sana itu ada TNI, ada Polri, dan ada seluruh suku yang ada di kota Surabaya. Sebelumnya pengusiran seorang nenek berusia 80 tahun bernama Elina Wijajanti dari rumahnya oleh sekelompok orang yang diduga anggota Ormas Madas ramai di media sosial. Peristiwa tersebut menjadi perhatian Wakil Wali Kota Surabaya dan meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ainus melaporkan. Sebelumnya sejumlah anggota Ormas mendatangi rumah indekos Nenek Elinda yang sempat viral diusir dari rumahnya oleh sekelompok orang. Warga bertemu Nenek Elinda untuk klarifikasi terkait pengusiran dari rumahnya. Datang dengan membawa sejumlah bahan pokok, puluhan orang dari organisasi Madas Saudara menemui Nenek Elina di sebuah rumah kos di kawasan Balongsari, Kecamatan Tandes, Surabaya. Mereka datang untuk klarifikasi bahwa pengusiran nenek tersebut bukan dilakukan anggota Ormas Madas Saudara. Menurut koordinator Madas, yang menggusur Nenek Elinda adalah oknum. Madas juga mengecam pengusiran Nenek Elina dan menuntut agar oknum yang terlibat ditindak secara hukum. Jadi kita tidak main-main, kita membentuk Ormas Madas ini bukan mau menyakiti orang lain. Kita tujuan itu mau membantu. Jadi kalau kita sudah banyak 1.000 orang, kita sumbangan 10 ribuan, itu kan banyak jadi untuk membantu yang membutuhkan bantuan bisa kasih bantuan. Itu tujuannya, bukan mau jadi preman. Itu harus benar-benar dipatuhi bahwa negara kita negara hukum. Semua ada prosesnya dan kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri tanpa ada aturan. Semua itu sudah jelas aturan hukumnya. Maka Sebelumnya viral di media sosial seorang nenek di Surabaya, Jawa Timur diusir sekelompok orang dari rumahnya. Tidak hanya diusir, sekelompok yang diduga ormas ini juga membongkar rumah nenek berusia 80 tahun tersebut. Nah, ya, saya sudah dengan baik-baik. Nah, iya. Sari anaknya tak bawa keluar ya? Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma pakai surat. Ini saya punya kok tak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Inilah rekaman video saat nenek berusia 80 tahun diusir sekelompok orang dari rumahnya di kawasan Jalan Sambi Kerep, Surabaya. Nenek bernama Elina Wijayanti ini bahkan diseret hingga diangkat paksa keluar rumah. Tidak hanya itu, sejumlah berkas pribadinya juga dirampas oleh sekelompok orang ini. Bahkan rumah Elina dibongkar hingga rata dengan tanah. Akibatnya, Elina melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polda Jawa Timur. Orang banyak yang baju merah terus dan tulisannya Madas Malika. Ada berapa orang? Banyak.
orangnya banyak. Pengusiran secara paksa. Gini aja, pasal apa aja Ya, Mas, yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan. Setelah viral di media sosial, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengecam aksi premanisme dari sekelompok orang itu. Armuji meminta masalah lahan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Saya nggak melihat benar dan salah, enggak. Melihat kemanusiaannya itu loh. Itu melihat kemanusiaannya. Semua orang melihat seperti itu. Bener, sampean pendidikan mas juga ngerti. Sampean bayari korak itu piro sih Pak? Nah, saya kira proses hukum ya enak, sah, semuanya legal, smooth, dan tidak terjadi keributan. Hingga saat ini, kasus pengusiran dan sengketa tanah tersebut masih ditangani Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Balangan dan sekitarnya sejak kemarin memicu banjir bandang. Salah satu titik terdampak di kawasan objek wisata Maranting, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Bahkan seorang warga di Desa Maranting meminta tolong dengan merekam kondisi di sekitar rumahnya yang sudah terendam banjir bandang. Dari video yang dikirimkan terlihat air deras mengalir dan merendam perkampungan. Sejumlah warga bertahan di dalam rumah dan berpegangan dengan pohon. Dilaporkan sejumlah warga juga menyelamatkan diri dengan bertahan di atap rumah. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di Jalan Arteri Karawang Timur, Jawa Barat terpantau ramai lancar dari dua arah. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2 milik warga yang memanfaatkan libur panjang akhir tahun. Volume kendaraan terlihat meningkat sejak sore hingga malam hari, baik dari arah Karawang menuju Cikampek maupun sebaliknya. Untuk mengetahui selengkapnya pemirsa, kita akan menyapa rekan Rudi Setiawan di jalur arteri Karawang dan rekan Wildan Hidayat di Simpang Gadok, Bogor. Selamat malam rekan-rekan, kita ke Rudi Setiawan terlebih dahulu di jalur arteri Karawang. Rudi, bagaimana situasi terkini di jalur arteri? Apakah ada kepadatan di sana? Ya, Diandra dan pemirsa, selamat malam untuk di jalur arteri di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ini seperti persisnya saya berada di Karawang Timur ini, di jalur arteri ini. Kondisi arus lalu lintas seperti biasa menjelang sore, menjelang sore, menjelang malam, volume kendaraan terus mengalami peningkatan. Bisa Anda lihat di belakang saya ini ada terjadi kepadatan, bahkan ada terjadi penumpukan kendaraan. Dapat kami gambarkan bahwa untuk arus lalu lintas seperti yang berada di belakang saya ini merupakan akses jalur arteri di mana kendaraan yang akan menuju ke arah timur atau ke berbagai daerah menuju Jawa Tengah ataupun Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan ini merupakan akses jalan untuk dua lajur, di mana lajur ini merupakan lajur untuk selain untuk ke jalur arteri, di sini juga jalur untuk ke masuk akses tol gerbang Karawang Timur, di mana akses jalan ini merupakan akses salah satu yang paling terdekat di jalur arteri selain di Karawang Barat. Kemudian untuk di jalur Karawang ini, ke arteri ini juga selain di jalur yang menuju ke arah arteri ke timur, di sini juga jalur yang dari arah Cikampek ke arah Jakarta juga mengalami kepadatan. Bahkan dapat kami gambarkan kepadatan mulai dari lampu merah hingga perbatasan Kosambi sampai terminal Kelari di belakang saya ini hampir 1 kilo. Ini mengalami kepadatan. Kalau melihat dari sore tadi sedikit agak rangkaian panjang mengurai, tapi tidak separah kondisi yang saat ini. Karena kondisi saat ini mengalami kepadatan. Artinya ada peningkatan volume kendaraan. Bahkan di pihak kepolisian dari Polres Karawang tadi juga saya tidak melihat ada pengaturan. Sekarang sudah ada yang mengatur untuk melakukan akses
Jadi sehingga jalur diputar dari arah yang menuju ke gerbang tol ke Karawang Timur ini terpaksa harus dialihkan ke mereka ke bundaran dan baru mereka bisa memasuki ruas jalur gerbang tol Karawang Timur. Ya, Diandra, sementara yang dapat diinformasikan dari jalur arteri Karawang Timur. Baik, terima kasih Rudi Setiawan langsung dari jalur arteri Karawang. Selanjutnya kita ke Wildan Hidayat dari Simpang Gadok, Kabupaten Bogor. Wildan, seperti apa arus lalu lintas di kawasan Gadok saat ini? Ya, baik Diandra dan juga pemirsa, selamat malam. Arus lalu lintas saat ini di kawasan Simpang Gadok seperti terlihat di belakang saya kembali normal, dua arah baik dari arah Jakarta menuju Puncak maupun dari Puncak menuju Jakarta. Setelah sebelumnya pada pukul 17.30 tadi diberlakukan rekayasa lalu lintas ini dibuka kembali, yang sebelumnya sekitar pukul 13 sore tadi diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Jakarta, dari arah Cianjur menuju ke Jakarta, dan dibuka pada pukul 17.30 Diandra. Dan saat ini seperti terlihat di belakang saya hanya ada beberapa titik kemacetan di Simpang Gadok ini. Terlihat bahwa kemacetan di Simpang Gadok sudah mulai mengurai, namun di Pasir Angin seperti terlihat bahwa di belakang saya mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan adanya pengucisan jalan yang semakin sempit ke arah atas dan juga keluar masuk kendaraan lalu lintas milik wisatawan di wilayah-wilayah yang memang berada villa-villa dan juga tempat penginapan wisatawan. Diandra, untuk diketahui juga bahwa semenjak libur Natal dan Tahun Baru ini di Simpang Gadok ini tidak diberlakukan rekayasa ganjil genap, Diandra, dan hanya diberlakukan pada pukul 7.30 tadi, yaitu lalu lintas dari arah Jakarta menuju Puncak satu arah diberlakukannya. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Wildan Hidayat melaporkan langsung dari Simpang Gadok, kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Rudi Setiawan dari Karawang, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam.